Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Arham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nashir al-afad wa ayyidna bitarwatin fil 'alamin wa hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Watan Banyuwangi. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita semua, para ajatis, ibu guru, singkatnya adik-adik yang berbahagia. Pada pagi ini pembahasan kita masih tentang sholat, yaitu tentang perkara-perkara yang berbeda bagi perempuan dalam sholat. Qala rahimahullahu ta'ala faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholat. Ini adalah pasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang berbeda perempuan padanya dengan laki-laki di dalam sholat. Sebenarnya cara perempuan sholat dan laki-laki itu sama, tapi ada beberapa hal yang membedakannya. Wa dzakara al-musannifu dzalika fi qawlihi, dan pengarang kita menyebutkan demikian itu fi qawlihi, pada ucapan beliau, wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'a. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam hal salat pada 5 perkara. Ar-rajulu yujafi ayyarfa'u mirfaqaihi 'an jambayhi. Laki-laki itu merenggangkan atau mengangkat mirfaqai, kedua sikunya, dari sisi lambungnya. Wa yudillu ayyarfa'u batnahu 'an fakhidhihi fi ruku'i wa sujud, dan mengangkat perutnya dari kedua pahanya ketika rukuk dan sujud. Wa yajharu fi mawdi'il jahr, kemudian dia membaca Fatihah atau ayat secara jahar, secara jahar di tempat sholat yang jahar, di surat yang jahar. Wa taqaddama bayanuhu fi mawdi'ihi, dan telah terdahulu penjelasannya pada babnya. Wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati sabbaha. Kemudian laki-laki itu apabila apabila dia melihat sebuah kesalahan dalam sholat, maka dia bertasbih. Fa yaqulu subhanallah bi qasdi zikri faqat, dengan niat zikir saja. Nah, yang pertama, hal yang berbeda cara sholat laki-laki dan perempuan. Pertama adalah laki-laki itu kalau dia ruku, sikunya direndangkan, dan direndangkan gitu ya, direndangkan dari sisi
lambungnya, dua sisi lambung. Yang pertama, jangan agak masuk ya, diregangkan. Kemudian ketika dia sujud, perutnya jangan sedikit disatukan, jadi diregangkan juga dengan pahanya, biar jantan gitu ya, biar kelihatan jantan, biar kelihatan laki-laki. Kemudian ketika misalnya dia sholat berjamaah, dilihatlah imam yang seharusnya dia tahiyat awal, ternyata dia berdiri. Misalnya rakaat kedua ya, sholat zuhur misalnya, rakaat kedua seharusnya dia tahiyat pertama, ternyata imam berdiri di rakaat kedua. Nah, bagaimana? Kita sebagai makmum peringatkan dia. Apa kita baca? Subhanallah, itu kalau laki-laki. Subhanallah. Tapi niat kita mengucapkan subhanallah itu adalah berzikir. Tidak boleh kita niatkan untuk memberitahukan imam. Fayaqulu subhanallah bekas zikir, dengan zikir pakat, dengan niat zikir saja. Atau niat kita zikir beserta memberitahu imam. Lam tabatul salatuh, atau dibatalkan, maka tidak batal salatnya. Kalau bahasa Arab ya, kalau bahasa Arab tidak batal salat. Awil i'lam faqat batal. Tapi kalau niat kita mengucapkan subhanallah itu niat kita untuk memberitahukan imam yang salah, batal salat kita. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah untuk memberitahu imam dia salah, apa niat kita? Zikir. Disertai memberitahukan imam bahwasanya dia salah. Kalau kita mutlakkan, kita tidak punya niat apapun, intinya kita subhanallah. Tapi kalau niat kita ingin memberitahu imam subhanallah, subhanallah, nah batal salat kita. Kalau niatnya untuk memberitahukan imam dia biasa. Wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Dan aurat laki-laki itu dalam salat adalah antara pusar dan lututnya. Antara pusar dan lutut. Amma huma falaysa minal aurati wala ma'taqahuma. Adapun keduanya, maka keduanya itu daripada aurat dan tidak termasuk aurat apa yang ada di atas pusar itu. Wal mar'atu tukhalifu rajula bil khamsatil mazkurati fa innaha, dan perempuan berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara yang disebutkan tadi. Fa innaha, maka sesungguhnya perempuan itu tadummu ba'daha ila ba'din, fatarsiku batnaha bifakhidaiha bi ruku'iha wa sujudiha. Nah, kalau perempuan ketika dia ruku dan sujud, dia sedikit ini sukunya ini sedikit dimasukkan ke perutnya. Ya, jangan kayak gitu perempuan kalau sujud, kalau ruku. Begitu juga kalau sujud, jangan dikeluarkan sikunya, sedikit masuk, sedikit dimasukkan. Wadah baru sautara, kemudian dia kecilkan suaranya. In sholat bihadratir rijal al-ajanib, jika dia sholat bersama laki-laki al-ajanib, laki-laki ajnabiyah yang bukan mahramnya. Karena suara perempuan itu dalam sholat aurat. Jadi kalau dia mengatakan amin kedengeran sama jamaah yang laki-laki, batal sholatnya ya. Nah, itu sebabnya dikecilkan suaranya. Termasuk juga sholat
bersama suami misalnya ya. Nah, karena suami itu kan ajanib ya. Kayak ajanib makanya batal ya kalau kesentuhan. Nah, dia mentang-mentang sholat sama suami, biasain aja makan amin, ada golin amin, nah, batal sholatnya. Nah, karena suami itu ada ajanib. Ya, jadi seorang perempuan ketika sholat adalah aurat. Tapi kalau selain sholat bukan aurat ya, tidak aurat. Fa'in sholat mumparidatan anhum jaharat. Dan jika dia sholat sendirian, maka dia boleh menjaharkan, mengeraskan suaranya. Wa idza nabah syai'un fi sholati safaqat. Kemudian perempuan ini jika dia melihat sebuah kesalahan, misalnya ketika dia berjamaah, sama seperti kasus yang laki-laki tadi, bagaimana cara memberitahukan imam? Safaqat, dia bertepuk bidar debat yamin ala zahri shimal, dengan memukul telapak tangan yang kanan atas punggung tangan kiri. Kayak gitu ya. Nah, detail perempuan itu kalau melihat kesalahan dari imam dipukul, gitu aja ya, sekali saja, yang kayak gitu. Atau kayak gini nggak boleh ya, kayak gini. Jadi yang dipukul itu adalah punggung tangan kiri kalau perempuan. Walau darabat batnan bi batnin biqasdil la'bi walau qalilan ma'a ilmi tahrim batalat salatuha. Kalau dia pukul antara telapak tangannya seperti itu, sekalipun sedikit, kemudian ada niat untuk bermain-main, sekalipun sedikit, dan dia sudah tahu keharamannya, maka batal sholatnya. Dia sudah tahu bagaimana cara memperingati imam begitu, tapi dia sengaja kayak gitu. Nah, itu batal sholatnya ya. Bagaimana kalau orang nggak tahu? Kalau orang nggak tahu tidak apa-apa. Kalau orang tidak tahu tidak apa-apa, tidak batal. Walaupun sakal mar'ati, adapun khunsa itu adalah orang yang punya dua alat kelamin. Dia nggak jelas kelakiannya dan nggak jelas kewanitaannya, itu namanya khunsa miskin ya. Dia mempunyai dua kelamin yang dua-duanya aktif dua-duanya. Jadi kalau kencing keluar dari dua alat itu. Itu namanya khunsa miskin. Bagaimana kalau khunsa miskin? Kalau mar'atis, dia itu seperti perempuan. Jadi hukumnya seperti perempuan. Wa jami'u badanil hurrah auratun, dan seluruh badan perempuan merdeka itu adalah aurat, illa wajhaha, kecuali mukanya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Muhadhihi auratuha fi shalat, ini auratnya dalam salat. Amma kharijus shalah fa auratuha jami'ul badan, adapun di luar salat aurat itu adalah seluruh badan. Jadi aurat perempuan itu dibagi, ada auratnya ketika bersama mahram, ada auratnya ketika di luar sholat, ada auratnya ketika dalam sholat. Jadi dalam sholat auratnya itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi ada bisa kita sholat pakai jilbab itu, tapi harus rapi gitu ya. Kemudian ini ada yang nampak pakai kaos kaki, itu adalah sholat. Dan kita harus pakai muka. Nah, kemudian auratnya selain sholat, artinya di luar sholat, seluruh badannya. Nah, berarti yang nampak itu cuma mata saja. Itu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Ya, ini dalam kitab Bukhari ya. Ya, sekalipun dalam kitab yang lain menutup wajah itu nggak wajib ya. Nah, jadi yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'i yang sebenarnya ya,
perempuan itu adalah menurut segi seluruh badannya itu aurat. Berarti pakai apa nih? Dalamnya yang nampak nih, mata saja. Nah, tapi kalau